Langsung si kantin itu langsung datang sambil ngomel-ngomel nuding-nuding sambil membantu. Berjalan sengaja, jangan mulai langsung lakukan. Ayo mendalam aja yang aja. Mentality Konoha macam inilah yang harus dibasmikan dari bumi Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Video ini isu orang-orang Indonesia ataupun orang Indonesia. Jadi apabila orang Malaysia ada yang tengok video ini, saya haraplah tak payah komen, cuman tengok aja, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, karena ini memang case ataupun isu orang Indonesia. Kenapa saya katakan macam itu, geng? Awalnya tadi itu saya tak sengaja lewat di beranda akun TikTok saya, dan saya itu merasa gedek, merasa geram, geng, karena seorang cikgu ini menangis, sungguh-sungguh menangis sampai badannya itu gemeteran, geng. Badannya itu bener-bener gemeteran, geng. Karena kenapa? Karena diancam oleh salah satu penjual makanan di sekolahnya ataupun di kantinnya, karena merasa tersaingi, geng. Oke, kan nggak usah berlama-lama, kita tengok dulu video yang pertama, yaitu cikgu yang gemeteran tersebut. Langsung si kantin itu langsung datang sambil ngomel-ngomel nuding-nuding sambil membantu. Khalifah guru MTS di daerah Kalibuntu, Brebes, Jawa Tengah ini tak kuasa menahan tangis saat menceritakan peristiwa yang dialaminya pada hari Selasa lalu. Saat itu pemilik kantin sekolah merampas dan membuang makanan ringan hasil karya anak didiknya. Bukan hanya barang dagangan yang dirusak, pelaku juga mengancam korban dengan membawa senjata tajam. Wow. Saya mesti sekitar di pojokan itu, Pak, sekitar 10 meteran. Itu yang laki-laki bawa senjata tajam, Pak. Dia bawa itu apa, besi, Pak, bawa besi yang tajam, bawa besi yang tajam sama bawa sabut apa atau apa itu lah. Sempat ngancam ibu dengan Iya, ucapan sambil ngomong-ngomong sambil ngacem-ngacem saya. Di sini saya akan membahas sedetail-detailnya, Kang, ya. Jadi yang pada intinya itu, karena banyaknya hujatan-hujatan dari orang-orang ataupun masyarakat Indonesia, ada beberapa yang mengatakan katanya sekolah itu tak guna. Sekolah itu tak boleh pakai di dunia nyata. Nah, karena cikgu-cikgu Indonesia itu merasa merasa direndahkan seperti itu. Jadi cikgu-cikgu Indonesia ini harus berkreatif agar murid-murid ataupun siswa-siswanya itu mempunyai skill apabila sudah keluar dari sekolah ataupun sudah lulus dari sekolahnya, geng. Jadi cikgu ini mengajari murid-muridnya ataupun anak siswanya itu untuk membuat karya kuliner. Nah, setelah itu sudah disuruh membuat kuliner, dicobalah untuk dijual di lingkungan ataupun dijual di jiran-jirannya. Seberapa minat orang-orang ataupun masyarakat sekelilingnya dengan karya siswa-siswa tersebut, geng. Baik kan niatnya, saya sangatlah support, saya sangatlah setuju. Akan tetapi si kantin, penjual kantinnya, dia orang itu merasa tersaingi, geng, karena sama-sama menjual. Karena dia orang itu mungkin merasa sudah lama ya, dan
dia orang karena tak terima langsung menjumpai seorang cikunya tersebut, geng. Dan sudah makanannya itu dibuang jadinya mubazir lah ya, dan membawa senjata tajam yang pada intinya tak boleh buat hal macam itu lagi. Nah ini lagi, ini salah satu contoh kalau EQ ataupun SDM itu rendah, geng, yang hanya teringin membesarkan perutnya sendiri. Ini yang tak harus dicontoh, geng. Ini harus dibasmikan dari negara Indonesia agar Indonesia ini lebih maju, agar masyarakat ataupun siswa-siswa generasi penerus kita ini biar boleh ada skill meskipun masih sekolah rendah itu mendapatkan ilmu dari sekolah tersebut, bukan hanya berhitung dan membaca saja, akan tetapi nanti kalau sudah lulus sekolah biar boleh membantu orang tuanya dan juga biar mempunyai masa depan. Itu tujuan yang pertama pada cikunya. Akan tetapi hal itu dirusak oleh penjual kantin tersebut, geng. Nah tentunya orang ini penasaran kan, macam mana ketika ibu kantin itu mengobrak-abrik membuang jajanan ataupun makanan siswa tersebut, geng. Kita tengok dulu videonya. Nah ini, geng, yang pakai baju putih itu, geng. Berjalan sinau jalan, aduh jangan mulai langsung Pak Lurah. Aduh kondangan ajar yang ajar dagang. Kayak gue dia dongnya. Ya dia dibahayain Pak. Kayak banget tuh, kamu bisa main nak lain gue. Ya kok kita masih mau sampai di makan sampai ya? Itu dibalik ada polisi Kalimantan aja yang kerja yang di sini kerja aku. Bu, ibu penjual kantin, kamu ini harusnya itu bersyukur dan berterima kasih kepada cikgu-cikgu dan kepala sekolah tersebut. Karena kenapa? Sudah diizinkan berniaga di lingkungan sekolah. Seharusnya itu bersyukur, berterima kasih, bukan malah membuat hal macam ini. Kalau ibu ini tak diizinkan oleh pihak sekolah, macam mana boleh berniaga di situ? Ya. Nah, dan sebetulnya, geng, ibu ini kalau berbuat hal macam ini ya, itu macam mematikan rezekinya sendiri, geng. Karena kenapa? Pembeli-pembeli, siswa dan juga wali muridnya itu merasa ilfil karena tingkah laku kekasaran seorang ibu penjual makanan ataupun yang punya kantin tersebut ya. Pasti itu, geng. Dan yang pertama itu, yang kedua ini menunjukkan SDM ataupun EQ-nya itu rendah. Hanya mengandalkan emosi dirinya sendiri, tak memikirkan orang lain, tak memikirkan logika dan tujuan, hanya teringin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan ini juga dibahas oleh netizen Indonesia. Oke, kita simak dulu videonya. Ibu kantin buang jajanan siswa MTS di Brebes. Kenapa dibuang, Bu? Itu sama aja, Bu, mematikan rezeki ibu. Orang jadi nggak suka nanti ke kantin ibu. Lagian kenapa mesti dibuang jajanan dia? Mungkin dia jualan itu mau nambah uang jajan, bantu orang tuanya. Gak usah takut masalah rezeki, Bu. Udah diatur, Bu. Rezeki ibu nggak akan hilang. Justru tindakan ibu kayak gini sama aja menghilangkan rezeki ibu. Simpati orang nanti ke ibu pun udah hilang. Dan perilaku ibu yang kayak gini. Karena kayak mana dibilang ya? Ya ini jujur aja lah ya. Aku sama adikku pun pernah jualan di sekolah waktu SD, serius. Jadi tahu kayak mana sakitnya waktu jajanan itu dibuang sama ibu kantin ini. Gak usah takut lah, Bu, masalah rezeki, Bu, ya.
dia pun jualan itu bukan nyari kaya bu, nyari uang jajan, bantu orang tuanya mungkin bu, ya bu ya. Pasti bang, pasti sangatlah sakit hati sangat geng. Pasti sakit hati sangat ketika jajanannya itu dibuang begitu saja, menjadi sia-sia. Wah, masya Allah, orang-orang yang macam inilah yang sepatutnya itu disekolahkan lagi geng, biar mempunyai pemikiran yang lebih panjang lagi geng. Dan setelah video ini viral kemana-mana, bahkan seluruh Indonesia itu tahu apa yang terjadi. Biasanya itu mengklarifikasikan lalu selesai. Wah, begitu mudahnya ya hidup di Indonesia ini, membuat hal-hal macam itu, meminta maaf, klarifikasi, sudah selesai. Wah, kita tengok video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, didampingi Kepala Subbagian Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dan Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes dan juga pembina OSIS di MTS Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes menyampaikan klarifikasi terhadap video yang viral di TikTok, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana pihak sekolah itu ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka terkait dengan P5RA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, yang salah satunya adalah kewirausahaan. Oleh karena itu, siswa diberikan keleluasaan untuk bagaimana mengimplementasikan kewirausahaan itu dengan berdagang. Ketika siswa itu melakukan praktek, akan tetapi terjadi miskomunikasi, salah persepsi terhadap ibu kantin yang ada di sebelah sekolah atau madrasah, sehingga dianggap nanti akan menjadi pesaing di dalam bisnis berdagang itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata yang mengklarifikasikan ini pihak sekolahnya geng, bukan ibu kantinnya tersebut ya. Kalau ibu kantinnya ini kita tunggu saja berita yang selanjutnya geng ya. Benar kan apa yang saya katakan tadi, pihak sekolah itu memberikan peluang kebebasan untuk dalam perniagaan ataupun di dunia bisnis kepada siswa-siswanya dan juga murid-muridnya lah ya. Tapi ketika sudah praktek di lapangan malahan membuat hal macam itu. Wow, sekuasa itukah ibu kantin di Brebes ini geng? Wow, memang ada di Indonesia, memang ada macam itu geng. Ada beberapa, tapi bukan semua ya. Jangan kecam semua di Indonesia itu macam itu. Sebagian yang apa ya, yang viral-viral macam itu di sebagian tempat, di sebagian tempat memang ada macam itu. Dan macam-macam inilah yang sepatutnya itu kita kita perketat geng, yang terutama itu teruntuk kepala sekolahnya. Nah, kenapa kepala sekolahnya tadi itu langsung mengklarifikasikan geng? Karena kenapa? Kalau ini case ini semakin berkepanjangan, takutnya nanti sekolah itu akan ditutup. Tapi saya rasa tak akan ditutup lah. Karena kenapa? Pihak sekolah tersebut tak salah. Tapi menurut saya, saran saya harus diperketat lagi agar jiran-jiran di Malaysia, jiran-jiran di sekolah tersebut itu apabila nak teringin berjualan di situ harus meminta izin dulu dan juga ada surat perjanjian kepada pihak sekolah. Jadi biar tak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan macam ini. Atau kalau orang mau ya, lah ya, pengalaman saya karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja ke luar negara, saya bekerja di Malaysia, orang boleh tengok ataupun mencontoh macam di Malaysia. Kalau di Malaysia itu orang berniagaan di luar dari pihak sekolahan itu memang tak boleh, dilarang keras di sana geng. Adapun yang menjual di kantin sekolahan itu memang harus mempunyai izin dari pihak sekolah dan juga dari kerajaan Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu pemerintahan Indonesia lah ya. Karena kenapa geng?
karena semua perniagaan di Malaysia itu dikawal oleh pihak kerajaan. Kenapa harus dikawal, geng? Yang bertujuan itu untuk hal-hal macam ini. Jadi kalau ada hal macam ini sangatlah mudah untuk ditinjau. Nah, yang kedua itu, yang pertama itu, yang kedua, dan agar mudah untuk dikawal, harga-harganya itu tak ada yang terlalu mahal, tak ada yang terlalu murah, harganya itu standar. Yang ketiganya lagi, kerajaan itu juga mendapatkan keuntungan karena dari segi pajak, dan pajak itu bukan dimakan oleh kerajaan Malaysia, akan tetapi pajak itu akan dibagikan kembali kepada seluruh masyarakat Malaysia. Berupa apa? Berupa barang-barang bersubsidi. Contohnya macam minyak petrol, bahan bakar, BBM itu kan ya, itu bersubsidi. Sembako macam minyak goreng, lepas itu beras dan lain-lainnya, banyak yang bersubsidi di Malaysia. Nah, sebetulnya ini kita boleh lah ya kalau kita ini mencontoh macam di Malaysia, karena menurut saya Malaysia itu tata caranya cukup bagus dan betul. Itu menurut saya. Kan setiap orang itu juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dari pandangan saya, karena saya tadi tengok di TikTok itu sangatlah gedek, sangatlah geram tengok video ini. Kenapa hal macam ini masih ada di Indonesia, membuat saya pelik, dan tujuan saya menaikkan video ini agar boleh untuk pelajaran untuk kita semua, agar pihak sekolah itu lebih diperketat lagi, dan para ibu-ibu atau bapak-bapak jiran-jiran ya yang menjual di lingkungan sekolahan itu yang sepatutnya harus berterima kasih kepada pihak sekolah, agar dan tidak ada lagi kejadian-kejadian macam ini. Itu pandangan saya. Kalau pandangan kalian itu macam mana, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya sambil kita tunggu video dari ibu kantin tersebut. Itu berita yang hangatnya lagi ataupun kelanjutannya itu macam mana. Oke, sekian, terima kasih dari saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.